Hasan, seorang pemuda yatim piatu yang dibesarkan di pondok pesantren dan sebagai salah satu pengajar, tidak pernah menyangka bahwa bakat desain grafis yang ia pelajari secara otodidak akan membawanya ke kota besar. Sebuah postingan sederhana di media sosial mempertemukannya dengan peluang pekerjaan di perusahaan besar milik Pak Sastro. Namun, jalan yang ia tempuh penuh ujian. Kesalahan besar yang ia lakukan di kantor membuatnya harus menerima hukuman berat demi mendapatkan ridho atasannya. Selama menjalani hukuman, Hasan menemukan kenyamanan di tengah persahabatannya dengan Hana, rekan sekantor yang ternyata menyimpan perasaan lebih dalam. Namun, ujian berat datang saat Pak Sastro memutuskan untuk menjodohkan Hasan dengan putrinya. Hasan menghadapi dilema antara tanggung jawab, rasa cinta, dan keikhlasan menerima takdir. Saat menentukan pilihan, sebuah rahasia besar terungkap. Cinta ini takkan layu, karena dia yang menjadi tuju. Ku jaga kau jaga. Hasan merasa hatinya terhimpit dilema berat. Di satu sisi, ia menyukai Hana, perempuan yang selama ini menjadi sahabat terbaiknya di kantor. Namun di sisi lain, ia merasa terikat oleh permintaan Pak Sastro. Tidak hanya karena rasa hormat, tetapi juga karena ia ingin menebus kesalahan yang pernah ia lakukan. Hasan tahu betapa pentingnya ridho Pak Sastro bagi perjalanan hidup dan pekerjaannya di perusahaan ini. Hasan merasa perlu bicara dengan Hana. Kejujuran adalah prinsip yang ia pegang teguh, meski ia tahu percakapan ini akan sulit. Mereka bertemu di taman kecil dekat kantor, tempat yang biasa mereka kunjungi untuk mengobrol selepas jam kerja. Hana duduk dengan tenang, seperti biasa, meskipun ada kerutan kecil di dahinya, tanda ia penasaran dengan apa yang ingin Hasan sampaikan. Hana, Hasan membuka percakapan dengan suara pelan. Ia menarik napas dalam, mencoba merangkai kata-kata. Ada sesuatu yang harus aku ceritakan. Hana menatap Hasan, sedikit tersenyum, meski raut wajah Hasan terlihat berat. Ada apa, Mas Hasan? Kamu kelihatan tidak seperti biasanya. Hasan menunduk, menatap tanah seperti mencari kekuatan di sana. Pak Sastro, beliau ingin menjodohkan aku dengan putrinya. Dan aku tidak bisa menolak. Hana terdiam. Kata-kata itu terasa seperti duri yang tiba-tiba menancap di hatinya. Namun, ia tetap mencoba terlihat tenang. Kenapa tidak bisa menolak? Tanyanya akhirnya, meski ia tahu Hasan pasti punya alasan. Hasan menghela napas panjang. Hana, aku pernah melakukan kesalahan di kantor ini. Kesalahan yang bisa saja membuat aku kehilangan pekerjaan. Tapi Pak Sastro memaafkan aku, dengan syarat aku menunjukkan tanggung jawabku. Sekarang, permintaan ini terasa seperti bagian dari tanggung jawab itu. Aku takut jika aku menolak, aku tidak akan mendapatkan ridho dari beliau. Hana menatap Hasan, mencoba memahami, meski hatinya terasa berat. Mas Hasan, apa itu artinya kamu setuju karena merasa bersalah? Atau karena kamu benar-benar ingin? Hasan mendongak, menatap Hana dengan mata yang dipenuhi rasa bersalah. Hana, aku jujur saja, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku memiliki perasaan untukmu. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kebaikan Pak Sastro dan tanggung jawab yang aku pikul. Aku terjebak di antara dua hal yang sama-sama penting bagiku. Hana tersenyum kecil, terkejut dengan kejujuran Hasan, namun sedikit kecewa karena lebih memilih mengikuti orang lain daripada mengikuti kata hatinya. Hana menoleh ke arah lain, mencoba menyembunyikan perasaannya. Mas Hasan, kalau ini adalah keputusan yang sudah kamu ambil, aku menghormatinya. Mungkin ini adalah takdir dari Allah. Hasan merasakan dadanya sesak. Ia tahu bahwa kata-kata Hana bukanlah tanda kemarahan,
melainkan penerimaan yang begitu ikhlas. Dan keikhlasan itu justru membuat hatinya semakin sakit. Aku tidak pernah ingin menyakiti perasaanmu, Hana, ucapnya lirih. Hana mengangguk pelan, menoleh kembali kepada Hasan. Aku tahu, Mas Hasan, dan aku tidak menyalahkanmu. Kalau ini adalah jalannya, aku hanya bisa berdoa semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Mas Hasan. Kamu sudah melakukan yang terbaik, dan aku yakin Allah akan memberi balasan yang terbaik juga. Hasan terdiam, menatap Hana yang tampak begitu tabah. Di satu sisi, ia merasa bersyukur memiliki sahabat seperti Hana. Di sisi lain, ia merasa bahwa ia sedang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tapi kasih yang penuh makna, dalam sujud dan doa, kita bersama mencari ridha-Nya. Beberapa hari setelah percakapan itu, Hana tidak lagi datang ke kantor. Rekan-rekan kerja memberitahu bahwa ia telah mengajukan pengunduran diri. Kepergian Hana meninggalkan kehampaan yang besar di hati Hasan. Ruang kerja yang biasanya terasa hangat dengan kehadiran Hana kini menjadi dingin dan sunyi. Hasan merasa hatinya semakin terhimpit oleh dilema yang tak kunjung reda. Ia tahu bahwa keputusan yang harus ia ambil bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang masa depannya dan orang yang sangat ia cintai, Hana. Keinginan untuk mengikuti kata hatinya semakin kuat, sementara rasa tanggung jawab terhadap Pak Sastro, yang telah memberinya kesempatan kedua, menekan hatinya. Namun, satu hal yang jelas di benaknya, ia tidak bisa hidup dengan penyesalan. Jika ia harus memilih, ia ingin memilih jalan yang membuatnya bahagia, meski itu berarti harus mengorbankan segala sesuatu yang telah ia bangun di perusahaan ini. Dengan tekad bulat, Hasan memutuskan untuk menolak permintaan Pak Sastro, meskipun ia tahu risikonya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar soal pekerjaan, tetapi soal harga diri dan kejujuran. Sebelum ia bertemu dengan Pak Sastro untuk memberikan jawaban, Hasan memutuskan untuk berbicara dengan Hana, untuk memastikan bahwa langkah yang akan ia ambil adalah keputusan yang benar. Pagi itu, Hasan menghubungi Hana melalui pesan singkat. Hana, bisakah aku call? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, tulis Hasan, hati berdebar tak karuan. Tak lama kemudian, Hana membalas. Ada apa, Mas Hasan? Tentu, silahkan. Hasan merasa lega, meski ia tahu percakapan kali ini akan sangat menentukan. Ia menelepon Hana. Hana, aku telah berpikir panjang tentang semuanya. Aku memutuskan untuk menolak permintaan Pak Sastro, ujar Hasan dengan tegas, namun suaranya terdengar penuh ketegangan. Hana terkejut. Mas Hasan benar-benar? Tanyanya dengan nada yang tak bisa menyembunyikan rasa heran. Kenapa? Aku tidak bisa menipu diri sendiri, Hana. Aku mencintaimu. Dan aku lebih memilih untuk mengikuti kata hatiku, meski itu berarti aku bisa kehilangan pekerjaan dan segala yang ada di perusahaan itu. Aku siap menanggung risikonya. Hana terdiam beberapa saat, seakan mencerna kata-kata Hasan. Kemudian, ia tersenyum tipis. Mas Hasan, kalau itu keputusanmu, aku ikhlas. Tapi aku juga ingin berkata, jika kamu siap untuk melakukan ini, maka aku akan menerimamu. Aku hanya ingin, jika kita melangkah bersama, itu harus jelas dan pasti. Jadi kamu mau? Tanya Hasan, hampir tidak percaya. Hana menjawab dengan penuh haru. Ya, asal kamu datang langsung hari ini juga ke rumahku untuk melamarku. Aku ingin semuanya jelas. Hasan hampir tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Hatinya berdebar sangat cepat. Ia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Aku akan datang, Hana. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Tanpa membuang waktu,
Hasan segera bergegas menuju rumah Hana. Ia merasa penuh semangat dan sekaligus cemas, namun satu hal yang pasti, ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama wanita yang telah ia cintai. Sesampainya di rumah Hana, Hasan mengetuk pintu dengan tangan yang sedikit gemetar. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan seorang pria paruh baya dengan wajah ramah muncul di ambang pintu. Hasan mendongak, terkejut ketika melihat Pak Sastro, pemilik perusahaan tempatnya bekerja, berdiri di depan pintu. Pak Sastro?" Hasan terperanjat. Pak Sastro tersenyum lebar, meskipun sedikit terkejut melihat Hasan yang tampak gugup. "Ah, kamu datang juga. Ayo, masuklah nak Hasan." Hasan merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Semua yang ia bayangkan, semua rencananya yang ia persiapkan, seakan runtuh dalam sekejap. Tidak lama kemudian, Hana muncul dari dalam rumah, mengenakan senyuman lembut yang membuat hati Hasan semakin berdebar. "Hana, jadi kamu adalah putri Pak Sastro?" Hasan akhirnya bertanya, suaranya hampir tak terdengar. Hana tersenyum malu-malu dan mengangguk. "Iya, Mas Hasan. Aku adalah putri Pak Sastro." Hasan tidak bisa berkata apa-apa. Semua yang ia rencanakan untuk melamar Hana seakan terhenti oleh kenyataan yang mengejutkan ini. Ia tidak tahu harus berkata apa, tetapi Pak Sastro melangkah maju dan menepuk bahu Hasan dengan penuh kasih sayang. "Jangan khawatir Hasan," kata Pak Sastro, suara lembut namun penuh kebijaksanaan. "Saya tahu kamu menolak permintaan saya sebelumnya. Itu adalah ujian kejujuran dan keberanian. Namun, sekarang saya ingin kamu tahu bahwa kamu sudah membuat keputusan yang tepat. Tidak ada yang lebih penting bagi saya selain melihat anak saya bahagia. Jika kamu bersedia menjaga dan mencintainya, saya akan sangat senang. Kamu sudah saya anggap seperti anak sendiri." Hasan merasa terharu, hampir menangis mendengar kata-kata Pak Sastro. Semua keraguannya tentang keputusan yang diambil, tentang rasa takut kehilangan pekerjaan, seakan sirna begitu saja. Allah memang memberikan jalan yang tak terduga. Ketika ia memilih mengikuti kata hatinya, Allah membukakan pintu kebahagiaan yang lebih besar. Dengan penuh keyakinan, Hasan menghadap Hana, yang kini berdiri di hadapannya dengan senyum yang tulus. "Hana, aku mencintaimu. Aku ingin melamarmu, dan aku berjanji akan menjagamu seumur hidupku." Hana tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. "Aku juga mencintaimu, Mas Hasan." Dan di rumah itu, dengan penuh haru dan bahagia, Hasan akhirnya melamar Hana, dengan restu dari Pak Sastro. Kisah cinta mereka yang penuh dengan pengorbanan, kejujuran, dan takdir baru saja dimulai. Akhirnya, mereka bukan hanya menjadi pasangan suami istri, tetapi juga sahabat terbaik satu sama lain. Cinta yang mereka jalin bukan hanya sekedar cinta dunia, tetapi cinta yang penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan doa. Dan di setiap langkah hidup mereka, mereka yakin bahwa Allah selalu bersama mereka, memberkati setiap detik yang mereka lewati bersama. Dan demikianlah kisah cinta yang terjalin di antara mereka. Kisah yang dimulai dari kejujuran, kerja keras, dan akhirnya membawa mereka pada kebahagiaan yang tidak hanya mereka impikan, tetapi juga menjadi berkah bagi orang-orang di sekitar mereka. Datang bagai cahaya, menyinari setiap langkahku. Bukan sekedar rasa biasa, namun cinta yang penuh makna. Berdua kita jaga hati dalam batas syariatnya, menuju cinta yang hakiki.